واجعل مجتمعنا يا الله غايته حسنه. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha
ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadarat ulama wal masyayikh wal asatid al-hadirin fi hadzal multaqa al-mubarak al-mukarram, Kiai Haji Abdullah Hasani sahib ma'had al-mawaddah hafizahullah bi riayati, al-mukarram Kiai Haji Murja atalla baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, al-mukarram Kiai Haji Abdul Khalid, al-mukarram Kiai Haji Husain hafizahumullah. Yang terhormat Bapak Camat Ciganjur atau mewakilinya, Bapak siapa? Bapak Teguh. Orang Kuningan namanya Teguh. Bapak Wakil Camat ya. Bapak Polsek, Bu Kapolsek, Ibu Kompol Nurman. Na'udzallah birayati. Bapak Kepala KUA, Bapak Dan Ramil, dan Pak Lurah Ciganjur. Namanya saya Ustaz siapa? Ustaz Saifullah Waliulu. Orang mana nih? Orang mana? Tokoh masyarakat yang terhormat, tetangga saya Dr. Haji Syebro Malisi. Ini orang penting ini, sibuk sekali orangnya ini. Kalau saya telepon pasti gak di tempat, pasti. Bapak Syahruddin MC, Mas siapa? Rizky. Sadati wa sayyidati, teman-teman Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, PBNU, Mas, belakangmu kamera. Ashab wa zumala'i, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Mohon maaf saya bicara dahulu karena jam 11 saya mau terbang ke Xinjiang, negara, kota, provinsi Cina yang semuanya orang Islam. Xinjiang, Kashgar, Tajik, Uighur, itu Cina Barat, berbatasan Tajikistan, Afghanistan, semuanya Muslim. Alhamdulillah undang saya, entah mau disuruh apa, pokoknya undang saya lah. Dan nanti pulang Jumat malam, Seninnya diundang umat Islam London sampai Jumat yang akan datang. Ya ada kerjaan sih lumayan daripada sepi. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kata kerjanya, kalimah fiilnya, anas. Adjektifnya, kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan maknanya harmoni, akul, saling melengkapi, saling mendukung, saling kangen. Paham? Kenapa? Karena al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian, harus satu sama lain solid, saling mendukung. Kalau saya kiai atau presiden, Jenderal Prabowo atau Panglima atau Kapolri atau konglomerat Aguan Pak Tommy Winata ingin minum teh satu cangkir, harus ditolong oleh jutaan orang. Percaya tidak? Percaya tidak? Gak percaya, gak percaya kelihatannya. Saya Tommy Winata konglomerat ingin minum teh satu cangkir, harus ditolong jutaan. Ingin minum teh satu cangkir berarti harus ada yang menanam teh. Teh ditanam bisanya subur, harus ada pupuk, harus ada pabrik. Setelah panen
wadai karung harus ada yang bikin. Setelah itu diangkut dengan mobil, harus ada pabrik mobil. Udah berapa itu? Udah berapa orang gitu? Mobil bisa jalan harus ada bahan bakar, harus ada Pertamina. Berapa sudah? Mobilnya banyak berdos, harus ada tambal. Kemudian sampai ke rumah, godong air, rebus air, harus ada teko. Direbusnya pakai kompor, harus ada pabrik kompor. Dituang ke cangkir, harus ada pabrik cangkir. Diudek pakai sendok, harus ada pabrik sendok. Ingin manis, harus ada pabrik. Berapa itu enggak? Berapa? Itu baru teh satu cangkir, belum nasi satu piring, belum sate, belum gulai, belum bangun gedung, bangun jalan tol, bangun pabrik, bangun. Tidak mungkin manusia siapa saja hidup sendiri, harus didukung oleh yang lain. Oleh karena itu, kalau ada dua tetangga atau bersaudara makan, sudah 2 bulan tidak saling menyapa, apa itu namanya, bahasa betulnya apa itu? Kalau bahasa Jawanya jokaan namanya. Saling tidak nyapa tuh diem-dieman. Ya, kalau ada 2 tetangga tidak menyapa sudah 2 minggu, itu masing-masing hatinya ingin kembali akur lagi. Kata si A, saya ingin kembali dengan si B, duduk bareng, rokok bareng, bercanda. Tapi jangan saya dulu yang memulai menyapa, dia dulu dong. Karena saya Ciganjur asli, dia kan pendatang. Saya dulu dong, dia dulu yang harus nyapa saya. Kata si B, saya ingin akur lagi dengan si A, tapi jangan saya dulu yang nyapa. Saya kan dokter Andes, dia kan tamat SD. Seumpama ya. Jadi apa? Dalam hati 2 orang ini sebenarnya ingin kembali akur harmonis, tapi terhalang oleh hawa nafsu. Apa namanya? Hawa nafsu. 2 ini kangen ingin akur kembali. Kalau sampai 2 bulan gak nyapa, 1 tahun gak saling menyapa. Aduh, mau lewat ke sana, rupanya ada si A, gak jadi. Si A-nya mau ke sana, ada si B lagi nongkrong, gak jadi. Susah, sulit kalau orang gak akur itu. Paham? Mau lewat ke sana, ada si A, rupanya gak jadi ah. Si A-nya mau ke sana, ada si B lagi nongkrong, gak jadi ah. Cari jalan muter-muter. Susah gak itu? Makanya yang paling baik manusia itu adalah insan akur, solid, harmonis, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi dan menyempurnakan. Paham? Jadi kalau ada 2 orang tidak akur, itu namanya sedang lerek istirahat jadi insan. Sedang apa? Istirahat jadi insan. Gak apa-apa, kata Rasulullah, diberi toleransi 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 malam harus akur kembali. Lebih 3 hari 3 malam berarti pensiun jadi insan namanya. Pensiun jadi insan. Kalau gak akur maksimal berapa? 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari berarti pensiun. Mengundurkan diri dari insan itu namanya. Paham? Nah. Kemudian manusia ini makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin setan, lebih mulia daripada malaikat. Orang Ciganjur ini, orang Ciganjur ya, ini lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat, misalkan Munkar Nakir, tidak bisa apa-apa kecuali menanyain orang mati, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Lain itu gak bisa. Malaikat suruh bangun rumah sakit, bisa gak? Dokter Syibro gak bisa. Malaikat gak bisa Munkar Nakir. Bisa cuma man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Udah titik. Malaikat Israel bisanya cuma nyabut nyawa, suruh bangun gedung, suruh bangun jalan tol, suruh bangun bendungan, suruh bangun pesawat terbang, suruh bangun mobil, bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat Israfil masih nganggur,
megang trompet masih nganggur, tunggu perintah Allah, tiup trompet kiamat, sekali lagi tiup trompet bangkit dari kuburan, sekarang masih nganggur. Israfil disuruh jadi dirut Bank Mandiri, bisa nggak? Mungkar Nakir, Israfil, yang tadi suruh atau melihat perempuan cantik, tertarik nggak? Melihat kutilang kuning, tinggi, langsing, Ciganjur jarang-jarang nggak ada barangkali ya. Kalau sebaliknya banyak, sebaliknya hitam, gembrot, bulat, banyak gitu. Saya di sini sejak tahun 94 di Ciganjur, saya sejak tahun 94 belum lihat tuh kutilang di sini. Kuning, tinggi, langsing, nggak kelihatan. Yang ada hitam, bulat, gembrot. Nggak bercanda. Malaikat melihat orang cantik, tertarik nggak? Ya tertarik. Bangkrut dunia ini. Oleh karena itu Allah mempercayakan amanah kehidupan di dunia ini kepada manusia, tidak pada malaikat. Yaitu Nabi Adam awal mulanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu Adam penguasa di muka bumi, mandataris, wakilnya Allah di muka bumi untuk membangun kehidupan ini. Manusia itu bukan malaikat, bukan jin yang dipercaya bangun alam semesta ini. Kenapa? Karena manusia diberi hawa nafsu. Paham? Makanya kalau kiai ngaji jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu penting. Fadlun min Allah. Gak ada hawa nafsu, gak ada anak. Kalau gak ada hawa nafsu, ada anak nggak? Gak ada, bangkrut dunia ini. Kalau nggak ada hawa nafsu, ada lomba-lomba, ada berlomba-lomba nggak? Di rumah bagus, sini bangun lagi bagus lagi, sana mobilnya bagus, sini beli mobil bagus lagi. Gitu nggak kalau nggak ada hawa nafsu? Tidak. Maka kehidupan di dunia ini ditopang oleh hawa nafsu. Pegang dulu ya. Nah, akan tetapi hawa nafsu ada dua dulu, harusnya ada dua. Satu ghadabiyah, apa? Ghadabiyah. Yang keras anak-anak. Satu ghadabiyah. Dua syahwatiyah, apa? Syahwatiyah. Saya harus jadi bupati, harus jadi wali kota, harus jadi gubernur, harus jadi panglima, harus jadi komandan, harus jadi ketua. Namanya nafsu ghadabiyah. Saya harus menang, nggak mau kalah saya. Namanya nafsu. Ya, udah paham tuh nih. Itu penting. Dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah. Kalau saya jadi lurah Ciganjur, jalan baik semuanya. Jauh banget gitu. Kalau saya jadi camat Jagakarsa, jalan baik semua. Apa namanya, irigasi ya namanya. Beres semuanya lah. Anak-anak yang tidak sekolah, saya sekolahkan semua gratis. Yang miskin saya kasih pekerjaan semuanya. Saya pikirkan semuanya lah, saya perjuangkan. Bagus ya itu? Bagus ya? Yang niatnya seperti itu namanya bukan nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi lurah Ciganjur. Kalau saya jadi Ciganjur akan saya bangun masyarakatnya, saya berusaha agar maju, tidak ada kemiskinan, tidak ada buta huruf, tidak ada penyakit. Bagus? Maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah. Apa? Himmah. Jangan lupa, sampai pulang ingat-ingat ya. Apa himmah itu? Cita-cita, hasrat, kemauan, strong will, kemauan yang keras, himmah namanya. Orang yang paling himmahnya besar, Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami.
Nabi Muhammad orangnya himmahnya besar. Saya harus menang, Islam harus menang. Nabi Muhammad tuh, untung Nabi Muhammad. Kalau Islam ente jadi Nabi, wah seluruh Ciganjur belum tentu Islam semua kalau ente jadi Nabi. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, saya mendengar kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya karena kamu suka mencaci maki berhala. Tolong Muhammad, istirahat dulu, berhenti dulu dakwahnya sampai nanti aman baru mulai lagi, silahkan. Sekarang kamu lagi diancam akan dibunuh, berhenti dulu dakwahnya. Apa jawabnya? Coba kalau itu gimana? Kalau itu gimana? Berhenti dulu jadi ustaz, berhenti dulu mau dibunuh, ente itu gimana kira? Langsung berhenti ya? Langsung berhenti itu. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Begitu enggak Anda? Ente begitu enggak jawab ya. Ente begitu tidak? Apapun resikonya, apapun halangannya, saya terus berjuang dakwah Islam, apapun resikonya. Begitu ya ente? Enggak, itu kelihatan enggak itu. Jadi Nabi Muhammad contoh idola, orang yang himmahnya besar, makanya selalu menang. Dengar dulu, nggak lama saya terus permisi nanti. Perang Badar, orang Islam 314, orang kafir 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan, multinasional, ngepung Madinah. Di dalam kota Madinah hanya 800 orang Islam, menang. Perang Mu'tah menang, perang Hunain, perang Taif, perang Bani Mustalik, perang Fatu Makkah menang, gak pernah kalah. Pernah kalah sekali perang Uhud. Awalnya menang, awalnya. Nabi pesan pada orang 16 agar jaga di atas gunung Uhud, pegang panah, dah jangan bergeser. Dipimpin oleh namanya sahabat Jubair, bukan Jubair Jim. Kamu jaga di sini berdiri, jangan bergeser apapun terjadi. Udah. Di bawah gunung perang, menang, orang Islam menang. Orang 16 ini iri melihat di bawah temannya kalau habis bunuh orang kafir dapat dompet, dapat cincin, kacamata. Kalau zaman sekarang barangkali HP, barangkali zaman sekarang. Jadi iri, saya dapat apa ini? Dia baca ini, turun orang 16 itu melanggar perintah Rasulullah, ikut perang. Disitulah Khalid bin Walid, Amr bin As belum masuk Islam, tahu ada kelemahan, muter naik gunung, dari gunung menyerang umat Islam, kacau balau. Nabi Muhammad pun giginya patah satu, terjeblos di lubang, dibentengi 10 sahabat, 6 mati semua. Yang bentengi 10 itu di antara Abu Dujanah mati di situ. Sahabat Tolhah badannya penuh panah, menghalang-halangi Rasulullah jangan sampai kena panah. Sayyidina Hamzah gugur syahid di perang itu. Sayyidina Mus'ab bin Umair yang hafal Quran waktu itu gugur di perang itu gara-gara orang 16 melanggar perintah Rasulullah. Jadi sebenarnya menang atau jadi kalah, emang ini untuk contoh, semua untuk contoh. Nih kalau melanggar perintah komandan jadi kayak gini. Paham? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah kalah. Ayo muni bareng-bareng, bunyi bareng-bareng ya. Mau bunyi bareng-bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Awas pengkalahan, awas. Perintah Allah itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, Quran. Jangan kalah, jangan di bawah,
jangan hina, wala tahinu, jangan sampai kamu menjadi orang hina. Wa antumul a'laun, kamu di atas pemimpin. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul kamu orang beriman. Paham? Kalau kita betul-betul orang mukmin harus menang. Jadi komandan, ketua, pimpinan, kepala, panglima, apalagi? Oh ya, pimpinan lah ya. Imam masjid, ya jangan makmum, jangan menjadi imam. Jadi kita harus menang. Perintah Al-Qur'an. Nah, satu. Yang kedua, Allah perintah umat Islam agar kaya. Quran berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat, diafan melarat. Usahakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati tinggalan hartamu. Perintah Al-Quran nih, Masya Allah. Jadi kamu harus kaya, kata Al-Quran. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, orang Ciganjur, orang Cipedak, orang Jakarta yang soleh-soleh. Coba lihat orang Ciganjur yang punya tambang batu bara siapa? Ada enggak? Yang punya tambang timah ada enggak? Nikel, jawab, ada enggak? Boksit, granit, biji besi, biji tembaga, emas, berlian, inten, uranium, gas, minyak, ada enggak? Timah, ada enggak? Dosa itu. Ternyata orang yang paling kaya nomor satu di Indonesia, Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, punya BCA 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Saya lihat orang kaya 20 orang di Indonesia, Ciganjur nggak ada. Dosa enggak itu? Dosa enggak? Maka yang kedua namanya nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Kalau saya kaya, ustadz-ustadz, kiai-kiai belum pernah haji, saya umrohkan semua. Musola-musola di Ciganjur, Cipedak, Jakarta sekitarnya yang mau roboh, saya perbaiki semuanya. Oh amin, bukan doa ini. Siap, jadi itu siap. Amin. Nanti kalau kiai doa baru amin tuh. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola seluruh Jakarta, kecamatan Jakarta, saya bangun semua. Anak-anak yang gak sekolah saya biayain semua. Siap, jangan amin. Doa apa? Nah, maka kalau niatnya begini namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Kalau tadi himmah. Lupa dong, insyaallah udah lupa. Kalau tadi saya harus menang. Apa namanya? Himmah. Kalau saya kaya, apa namanya? Azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimi al-adaimu. Adaim kemuliaan, makarim kebesaran harus diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman, siapa? Sayyidina Utsman, sahabat
yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga, ada 10. Sudah dikasih tahu kamu tuh pasti masuk surga, ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abu bin Auf, Amir bin Jarrah. Orang 10 dikasih tahu kamu pasti masuk. Toh begitu Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum, tidak dihitung berapa karung, gak dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Bagi-bagi gandum diangkut dengan 700. Ayo, sahabat yang sudah pasti masuk surga, kaya dan dermawan. Ayo, ibu pernah sedekah berapa ratus karung? Jawab, kok mau jawab. Ibu pernah sedekah berapa ratus karung? Sahabat yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah beras diangkut oleh 700 onta. Ibu pernah sedekah berapa ratus karung? Padahal belum tentu kita masuk. Apa artinya itu? Artinya sahabat Utsman kaya dan dermawan. Paham? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Nama itu dengar gak? Waliullah. Wali itu yang paling pokok ada 4. Namanya wali kutub, 4 orang itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. 4 orang namanya wali kutub. Apa namanya? Wali kutub. Setelah wali kutub ada wali autad, 12 orang. Setelah wali autad ada wali abdal, 40 orang. Panjang kalau bicara ini sudah. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Orang mana? Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir. Apa tujuannya? Ke barat. Irak ke Mesir kan barat ya. Apa tujuannya? Ziarah kubur Imam Syafi'i. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur pada Imam Syafi'i. Ente baru SAG, sarjana alam gaib. SAG lulusan sekolah tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos, bayar 20 juta di wisuda SAG. Ente baru SAG nggak mau ziarah kubur, sombong banget. Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur siapa? Imam Syafi'i. Namanya Dusun Fustat, Kairo, pinggiran kota Kairo. Ada kuburannya Ibnu Hajar Asqalani, ada kuburan Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahab, ada kuburannya Waqi' bin Jarrah. Saya sering ke sana. Setelah ziarah, melihat penduduk Dusun Fustat kebanyakan melarat, miskin, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat daerah Fustat sekitar kubur Syafi'i. Sampai sekarang rusun di pintu gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya dermawan. Ibu bapak wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa pelit? Jawab yang benar, yang jujur. Yang jujur dah, dermawan apa pelit? Tuh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Habib di Mekah. Ini Habib betulan di sini. Bukan Habib abal-abal. Waktu saya di sana, beliau santrinya 700. Santrinya 700 ditanggung. Kiai nanggung santrinya. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santrinya. Ada nggak di sini? Ada di sini? Ada di Ciganjur. Kiai nanggung santrinya, ada nggak? Nggak ada. Nanti insya Allah ada, Pak. Ada. Saya pernah nganter Gus Dur, sowan ke Said Muhammad. Pulangnya Gus Dur kasih uang, tahu berapa besar bungkusannya. Saya pun dikasih 1.000 rial waktu isinya. Saya dikasih. Gus Dur entah berapa itu. Tuh, malah Habib malah ngasih tamunya. Paham? Karena apa? Kaya dan dermawan. Kiai Wahab
Hasbullah Tabak Beras Jombang, muter-muter mensosialisasikan NU tahun 33, 35, 36 sampai ke Palembang. Di sana ada Kiai Kamil Soleh aslinya Semarang, berdiri NU di Palembang. Pergi ke Menes, Pandeglang, Banten, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Pagentongan Bogor, Ajengan Falak Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sama ke Lombok tahun 30-an itu kayak apa kendaraannya itu. Lombok, berdiri NU di Lombok Tengah pertama kali. Kiai Hasun, Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter itu tanpa proposal, tanpa minta sumbangan. Di sini kita sering kalau ada acara pasti minta. Waktu Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar. Setelah didekati mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Tinggi besar tapi mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Nah, kalau rajin bikin sumbangan, matinya gak ada dagingnya mukanya. Silakan baca kitabnya. Kisah Isra Mi'raj ada, bukan karang saya, bukan ngarang, bukan asli, kitabnya ada itu. Jadi kalau orang suka minta-minta, bangun dari kubur nanti mukanya. Walhasil kita harus kaya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Allah telah menyiapkan bumi dengan subur makmur. Famshu fi manakibiha, ayo diolah, digarap. Wa kulu mir rizqih, makan rezeki hasil dari olahanmu di muka bumi ini. Paham? Ayo kita bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau tahun depan masih melarat. Kaya itu wajib. Melarat itu dosa. Ya Allah. Itu agama Islam seperti itu. Itu ajaran Al-Quran seperti itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad membangun masyarakat, namanya masyarakat mutamaddin, Madinah, Madani, Tamadun. Apa artinya? Negara di bawah Rasulullah itu negara Madinah namanya, bukan negara Islam. Gak ada kata-kata Daulah Islamiyah atau kata-kata kalimat umat Islam di Quran. Gak ada. Di Quran tidak ada lafal umat Islam. Yang ada ummatan wasaton, umat yang keren. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah manusia, peran agama, peran ekonomi, peran pendidikan, peran politik, peran sosial. Jadi Quran tidak mementingkan label umat Islam. Gak usah label itu. Yang penting pinter, kaya, menang, yang penting. Daripada namanya negara Islam tapi miskin-miskin, isinya orang korupsi semua, bodoh-bodoh, memalukan. Lebih baik negara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45, gak usah negara Islam, asalkan bisa dibanggakan orangnya, pinter-pinter, kaya-kaya, menangan. Paham? Paham tidak? Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang jujur, sidik, selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Kalau Nabi Muhammad bohong, dapat laknat dari Allah. Ada yang ngomong Nabi Muhammad wajib sidik karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi Nabi Muhammad wajib jujur karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi
Boleh bohong? Nih, nggak sembarangan diucapkannya gampang. Siddiq, bunyi kan? Bunyi. Siddiq, jujur. Tapi ini prinsip luar biasa. Gara-gara Siddiq hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sebab Siddiq hilang, PT Timah 10 tahun 300 triliun hilang. Berapa? 300. Bukan 300 juta miliar, bukan. Itu kalau dibelikan cendol di Jakarta Selatan tenggelam itu kalau cendol. Pertamina 5 tahun 2018 sampai 2023 korupsinya 256, jawab, triliun, bukan miliar, bukan. Kominfo, Menteri Kominfo sama Palate 8 triliun. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan 9,9 triliun. Menteri Agama berapa itu? Belum diperiksa belum? Nanti kereta cepat Wusin lagi diperiksa ini. Kata Pak Mahfud MD, Pak Mahfud, itu markupnya 3 kali lipat. Sebenarnya biayanya 1 kilometer 17 juta dolar, tapi dijadikan 50 juta dolar 1 kilometernya. Jadi pembangun kereta cepat Jakarta Bandung 130 kilometer 116 triliun. Saudi Arabia membangun kereta cepat Riyadh Jeddah 1500 kilometer 116 triliun. Sama. Di sana 1500 kilo, di sini 130. Pokoknya kalau Siddiq hilang, negara bangkrut. Kalau Siddiq hilang, negara, ayo, mulai sekarang kira-kira orang Ciganjur Siddiq semua tidak? Siddiq semua tidak? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, RT, PUI, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kotanya Tembakau. Di Tembakau, Bu, tidak ada rumah pintu dan jendelanya dikunci, nggak ada. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kita coba ya, kita coba ya. Nanti malam kita coba ya. Saya pernah pergi ke Australia. Udah sering, saya udah 3 kali lah. Pernah dulu tahun 2012 sama istri saya ceramah muter-muter Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir di ibu kota Sydney. Besok mau pulang, terakhir hari ini. Setelah duhur ceramah sampai makan siang, ngomong-ngomong sampai asar. Setelah sholat asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Ya kaos, anduk, dapat 1 kardus, saya bawa ke hotel. Setelah beres oleh-oleh, HP saya tidak ada, lupa. Di mana HP saya ini? Cari nggak ketemu. Ya sudah, hilang ya sudah. Besok beli lagi di Jakarta. Jam setengah 10 malam, petugas hotel ngetok pintu kamar saya dan ada orang satu laki-laki bawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya tadi siang. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Ciganjur gimana? Ya Allah. Padahal kita ahli sholat jamaah semua, rajin ngaji semua, tapi akhlaknya belum baik. Mudah-mudahan Ciganjur ke depan lebih baik. Sepeda motor gak usah masuk ke rumah, di halaman saja. Saya pernah pergi ke Jepang, ya bukan pernah, sering. Di Jepang tidak ada copet, tidak ada jambret, gak ada tawuran, gak ada kenakalan, tidak ada kerusuhan, tidak ada calo. Ciganjur ada selalu ada. Ibu kota Jepang, Tokyo, tidak ada polisi jaga jalan. Semua supir bawa mobil tertib semuanya, bersih, disiplin. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di negara Qatar, di Doha, negara Arab Qatar,
kursi dipenuhi anak Jepang ratusan dan dipenuhi anak-anak Arab nonton. Selesai permainan, bekas tempat duduknya anak Jepang satu helai sampah pun nggak ada, bersih. Tapi bekas duduknya anak Arab kotor, sampah. Ayo, baik mana itu? Baik mana itu? Negara aman, tentram, nyaman, damai. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, gak ngerti neraka orang Jepang. Agamanya Shinto namanya. Tapi malu kalau korupsi. Saya, istri saya, anak saya, orang tua, mertua, paman, tua, bibi, malu gak itu? Malu. Itu orang Jepang gak ada korupsi, pejabatnya. Malu, bukan takut neraka, bukan. Gak ngerti neraka. Ya. Afghanistan, dengar nama negara itu, dengar? 100% Muslim, 97% Ahlussunnah wal Jamaah, 3% Syiah. Terdiri dari 7 suku. Perang saudara sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, lagi sholat Jumat, lagi pengajian Maulid Nabi, bom meledak, yang mati banyak. Presidennya Burhanuddin Rabbani, apal Quran presidennya ini, dibunuh oleh Taliban. Katanya kafir, presiden nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan. Ada anak perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Sampai sekarang tuh saling bunuh-bunuhan. Ingin tidak main-main ke Afghanistan? Ingin tidak? Gak ingin, sama agamanya sama padahal. Tapi negara Jepang yang bukan agama Islam, aman, tentram, tertib, damai, bersih, disiplin. Ingin ke sana enggak? Oleh karena itu, ayo jaga nama Ciganjur. Ada orang mau ke Ciganjur, yang ditanyakan bukan agamanya apa, bukan, tapi aman tidak di sana ya. Saya mau ke Ciganjur nih, di sana orangnya baik-baik ya, aman tidak? Oh aman, baik namanya itu Ciganjur. Sebaliknya, saya mau ke Ciganjur, aman tidak ya? Gak tanya agamanya apa, NU apa Muhammadiyah, PKB apa Golkar, enggak, aman tidak. Dijawab, waduh, hati-hati, Ciganjur maling semua di sana itu. Saya pernah sholat Jumat, sepatu hilang sana, sepeda motor teman saya dicuri hilang. Ada orang Ciganjur utang duit sama teman saya, bilangnya 2 minggu 2 tahun belum bayar. Seumpama, jatuh nggak namanya itu? Jatuh nggak namanya? Islam semua padahal. Akhlak. Oleh karena itu, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya masyarakat Ciganjur atau mana saja tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, namanya harum. Akhlaknya bejat, rusak, tidak aman, tidak tentram, namanya jatuh. Walaupun Islam semua, walaupun Ahlussunnah wal Jamaah semua, tapi kalau akhlaknya tidak beres, namanya jatuh. Walaupun non Muslim, akhlaknya baik, harum namanya. Jepang, Korea Selatan, Australia, non Muslim. Oleh karena itu, mulai besok orang Ciganjur harus akhlaknya baik. Siap? Jawab siap? Kita coba sepeda motor jangan masuk rumah, di halaman saja coba. Dicoba. Kita coba rumah jangan dikunci. Oleh karena itu, insya Allah dengan berkat apa namanya nih? Harla apa namanya? Popdar, apa itu artinya? Kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Itu jelas menunjukkan bahwa Ciganjur masyarakatnya tertib dan aman. Bukan amin ya. Saya nggak berdoa kok. Apa jawab gimana? Siap. Selamat kepada pimpinan. Siapa komandannya? Komandannya siapa ini? Pak Sugandi datang orang. Oh ya, selamat kepada pimpinannya. Mudah-mudahan semakin tertib, semakin aman, semakin tentram, damai. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada malam hari ini ala barakatillah wa ala
riayatillah. Semuanya sehat, panjang umur, dijaga oleh Allah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.